Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, malam terakhir Ramadan bukan sekadar pergantian waktu. Ia adalah perpisahan dengan tamu agung. Tamu yang datang membawa rahmat, menghapus dosa, dan membuka pintu langit selebar-lebarnya. Allah Ta'ala berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. QS Al-Baqarah 185. Ramadan bukan bulan biasa. Ia adalah bulan ketika langit turun ke bumi, dan manusia diberi kesempatan untuk kembali menjadi hamba sejati. Saudaraku, mengapa dikatakan langit menangis? Allah berfirman, langit dan bumi tidak menangisi mereka. QS Edukan 29. Para ulama menjelaskan, jika orang-orang yang lalai saja tidak ditangisi, maka orang-orang yang hidupnya penuh ibadah akan dirindukan oleh langit ketika amalnya berhenti. Dalam riwayat dari Hasan Al-Basri, tidaklah seorang mukmin meninggal, kecuali tempat sujudnya di bumi dan pintu amalnya di langit akan menangisinya. Bayangkan, di bulan Ramadan, betapa banyak sujud kita, betapa banyak zikir kita, betapa banyak air mata taubat kita. Semua itu naik ke langit, menjadi cahaya. Lalu ketika Ramadan pergi, cahaya itu berkurang, dan langit seakan kehilangan sesuatu yang dicintainya. Bukan hanya langit, bumi pun ikut bersedih, karena di bulan Ramadan, bumi menjadi saksi sujud, saksi tangisan malam, saksi kaki yang melangkah ke masjid. Namun setelah Ramadan, banyak tempat sujud itu kembali kosong. Dalam tafsir para ulama, bumi akan bersaksi di hari kiamat atas apa yang kita lakukan. Maka ketika seorang hamba rajin bersujud, bumi mencintainya, dan ketika ia berhenti, bumi pun kehilangan. Para malaikat adalah makhluk yang mencintai kebaikan. Rasulullah bersabda, tidaklah suatu kaum duduk berzikir, melainkan malaikat mengelilingi mereka di bulan Ramadan. Majelis zikir ada di mana-mana. Suara Al-Quran menggema, air mata taubat mengalir. Para malaikat turun, mengelilingi manusia, membawa rahmat. Namun ketika Ramadan pergi, majelis itu berkurang, suara itu mereda, dan para malaikat pun seakan merindukan suasana itu. Dalam kitab Syajaratul Ma'arif dijelaskan, waktu-waktu mulia adalah kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Barang siapa menyia-nyiakannya, ia akan menyesal. Dan dalam kitab Lataif Al-Ma'arif, Ibnu Rajab Al-Hanbali berkata, wahai hamba Allah, Ramadan telah pergi, maka siapakah yang akan menerima amal kita? Para sufi tidak hanya menangisi kepergian Ramadan, mereka menangisi ketidakpastian diterimanya amal. Karena bagi mereka, yang paling menyakitkan bukan kehilangan waktu, tetapi kehilangan kedekatan dengan Allah. Saudaraku, cobalah tanyakan pada hatimu, apakah engkau merasa kehilangan Ramadan? Jika iya, itu tanda iman masih hidup. Jika tidak, maka berhati-hatilah. Para ulama berkata, seburuk-buruk manusia adalah yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Maka, jangan biarkan Ramadan benar-benar pergi. Biarkan ia hidup dalam amal kita, dalam syalat kita, dalam zikir kita, dalam air mata kita. Karena Allah mencintai amal yang istiqomah. Rasulullah bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang kontinu, walaupun sedikit. Saudaraku, jika malam terakhir Ramadan membuat langit menangis, maka jadilah hamba yang setelah Ramadan tetap membuat langit bercahaya. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Niatkan ibadah agar Allah ridha menjadi amal jariah yang makbulah untuk kita semua. Amin.